Balik lagi sama gue Tommy di channel YouTube gue, Perfumes and Characters. Belakangan ini, banyak banget brand-brand parfum lokal yang ngeluarin produk-produk baru mereka. Gue nggak tahu apakah kayak udah pada dapat THR nih gitu kan, mending kita rilis produk kita sekarang aja nih. Gue nggak tahu sih, mungkin itu keputusan bisnisnya, cuma memang banyak banget gitu loh. Nah, selain Humans, kali ini gue mau nge-review satu produk terbaru dari brand lokal yang namanya Ouds. Nah, Ouds ini kalau misalnya kalian ini barulah terjun di dunia perparfuman, kalian baru eksplorasi designer fragrance, kalian mungkin akan belum familiar dengan Ouds ini gitu loh, dengan nama Ouds ini. Tapi kalau misalnya kalian memang udah lama kayak ngelalang buana, udah cari-cari, wah parfum Indo apa nih yang bagus, mungkin kalian akan menemukan tentang Ouds ini gitu loh. Karena Indofresh waktu itu udah pernah review untuk beberapa produknya Ouds ini. Kalau nggak salah dia nge-review yang Nusa. Nah, kali ini gue mau ngenalin ke kalian dulu 4 produk awal dari Ouds sebelum gue bakal unpacking parfum terbaru mereka yang bernama Psyche. Oke, langsung aja. Jadi gue udah punya 4 file dari Ouds ini. Udah dari kapan tahu, karena ya gue udah beli dari kapan tahu, udah penasaran dari kapan tahu, cuma gue belum sempet ngerekam, belum sempet tapping video ini karena gue juga lagi nungguin kamera baru buat muncul gitu loh. Kebetulan kamera baru muncul pas Humans baru mau ngeluarin produk terbaru mereka, jadinya ya udah gue kejar dulu yang Humans nih. Baru abis itu Ouds, karena Ouds abis itu mau ngeluarin produk terbaru juga. Nah, baru di sini deh gue akhirnya rekam dan sekalian kenalin ke kalian 4 produk pertama mereka yang menurut gue oke-oke banget. Oke, sebelum gue masuk ke produk pertama, gue mau ngejelasin ke kalian kalau Ouds ini adalah tipe parfum yang bermain di ranah woody. Semua parfumnya Ouds bermain di ranah woody, seperti namanya mereka yang diambil dari istilah Agarwood gitu loh. Agarwood itu adalah kayu gaharu yang bener-bener bisa ditemukan di negara-negara tropis seperti Indonesia, dan wanginya itu mahal banget. Ada yang kesannya jadi animalic, ada yang kesannya jadi calming, dan ada kesannya yang maskulin cowok banget kayak di Tom Ford Oud Woods. Buat kalian yang udah pernah coba Tom Ford Oud Woods, nah kira-kira kayak gitu Oud yang ada di dalam semua parfum-parfumnya Ouds ini gitu loh. Gua mungkin kayak agak lebay ya mungkin karena kayak wah Tom Ford Oud Woods kan harganya bisa lebih dari 3 juta kok, ini ada parfum lokal yang jual dengan harga murah gitu loh. Kalau misal kalian gue sebutin harganya bakal kaget, 150.000 untuk satu botol 30 ml-nya. Kaget kan? Tapi kualitasnya menurut gua oke banget. Kualitas Oud yang ada di sini tidak animalic dan sangat familiar dan sangat maskulin untuk dicium oleh hidung orang Indonesia pada umumnya. That's why I love this brand, karena mereka berani pasang Oud dengan wangi yang familiar gitu loh, dan berani menjual Oud ke rakyat Indonesia awam dengan wangi yang friendly buat mereka gitu. Nah, langsung aja gue mau mulai di produk pertama yang mau gue review, yaitu Ouds Arfaq. Wah, Ouds Arfaq ini yang paling gue suka sih di antara yang lain. Kenapa? Karena menurut gue Ouds Arfaq ini menyatukan banyak wangi kayu, bukan cuma Ouds doang, tapi dia ada wangi Agarwood, ada wangi gaharu, ada wangi kayu cedar, ada wangi kayu cemara juga di sini. Itu digabung semuanya jadi satu sehingga menciptakan satu kesatuan wangi kayu yang maskulin, plus ditambahkan dengan wangi-wangi spicy yang gue nggak bisa pinpoint sih apakah ini cardamom, apakah ini kapulaga, atau ini cengkeh, atau ini pepper gitu. Wanginya agak asing tapi spicy di gue gitu loh. And it's really masculine, but it's really calming at the same time gitu loh. Ini kayak nunjukin cowok yang maco banget gitu loh. Lo bayangin deh, kayak Chico Jericho di film Filosofi Kopi, yang dia make celemek warna coklat, dia barista, rambutnya gondrong, jenggotan, terus tatoan gitu, bikin kopi di sebuah cafe yang atmosfernya rustic gitu. Yang kayak gitu yang gue bayangin Arfaq itu. Makanya gue paling suka yang ini gitu loh, Arfaq dari Ouds. Itu yang pertama. Yang kedua, gue mau kenalin ke kalian Ouds Baka. Nah, Ouds Baka ini kalau misalnya bisa gue bilang, kan tadi Ouds Arfaq itu lebih kayak tipe Chico Jericho. Nah, kalau misal Ouds Baka ini lebih kayak tipe-tipe barista di kafe-kafe yang rustic kayak Anomali Senopati atau kayak kafe Filosofi Kopi di Blok M. Cuma dia tipe cowok ganteng yang lebih kalem gitu loh. Suka banget gue. Wanginya kalem banget karena
wangi kayunya, meskipun wangi kayunya yang gue dapet di sini cuma wangi Egerwood, wangi oud, tapi gue juga menemukan wangi-wangi fruity yang bikin kesan seolah-olah kayak gue nggak mau terlalu menonjol, tapi gue pengen wangi gue enak, gue orangnya kalem. Lo kalau misalnya nongkrong sama gue bawaannya enak, tapi gue nggak bakal banyak ngomong gitu loh. Ini tipe-tipe Uds Baka itu lah, tipe-tipe orang yang gue sebutin tadi gitu loh. Enak banget, fruity, woody, tapi maskulin banget gitu loh. Selanjutnya, di nomor 3, gue mau ngenalin ke kalian Uds Lika. Nah, Uds Lika ini selain Egerwood yang ditampilkan, gue menemukan di Uds Lika ini ada wangi-wangi white floral gitu loh. White floral ini bisa gue deskripsiin wanginya kayak wangi orange blossom, sedikit banget orange blossom, tapi yang paling banyak di sini adalah wangi melati atau jasmine, wangi tuberose, dan sedikit lagi wangi ilang-ilang gitu loh. Ilang-ilang itu kenanga kalau misalnya kalian tahu. Dari 4 produk Uds yang gue bakal kenalin ke kalian ini, menurut gue Uds Lika ini yang paling mengarah ke arah feminin. Oke, semua parfum-parfumnya Uds menurut gue unisex banget. Cewek bisa pakai, cowok bisa pakai. Tapi kalau misal cewek pengen dapetin wangi yang katakanlah girly, masih sedikit feminin gitu, tapi mereka pengen terlihat kuat, mandiri, dan totalitas lah gitu. Kayak apa namanya, cewek-cewek smart hipster yang rambut pendek di coffee shop, pakai kacamata, dan tegas kalau misalnya ngomong gitu kan. Kalem, tegas, feminin, tapi punya karakter gitu lah. Nah itulah Uds Lika ini. Dia woody, dan dia white floral, dan dia feminin, sedikit feminin, meskipun cowok masih bisa pull it off buat gue. Itu dia Uds Lika. Yang terakhir, ada Uds Nusa. Wah, ini Uds Nusa ini mungkin yang paling banyak di review sama orang-orang dan yang paling banyak disukai juga, karena Uds Nusa ini selain wanginya oud tadi, dia juga punya wangi gourmand gitu loh. Dia punya wangi sweet yang datang dari sweetness-nya ini dari vanilla menurut gue. Jadi familiar banget di hidung orang-orang gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kita ngomongin soal Uds dan vanilla, kalau misal kita ngomongin soal oud dan vanilla, kalian bakal ngebayanginnya kayak kalau misal kalian pergi ke cafe yang rustic dan kalian mesen kopi karamel di situ yang lebih banyak karamel dan susunya daripada kopinya. Itulah yang menurut gue dideskripsikan di Uds Nusa ini. Cowok, cewek bisa banget pakai, dan menurut gue wanginya punya karakteristik yang kuat gitu loh. Tapi tetap aja kalau misalnya kita ngomongin di antara 4 tadi, favorit gue itu yang Arfak tentu saja. Oke, itu dia 4-4-nya dari produk Uds yang awal-awal. Selanjutnya gue bakal nge-review satu produknya mereka. Gue bakal unpacking satu produk terbarunya mereka yang bernama Uds Psyche. Sekalian gue bakal ngasih tahu ke kalian reaksi pertama gue, biar kalian bisa ngeliat secara jujur lah gue suka apa enggak sama parfum ini. Sekali lagi gue pengen negasin ke kalian bahwa gue bener-bener beli parfum ini pakai duit gue sendiri. Gue nggak termasuk bagian dari marketing campaign-nya Uds. Jadi gue nggak punya bias apa-apa, dan gue bisa dengan 100% jujur ngasih tahu ke kalian gimana sih pendapat gue mengenai parfum ini. Oke? Langsung aja yuk kita unpacking. Jadi tadi karena nggak sabaran gue udah sempet ngebuka parfum ini, jadi tinggal segini doang gitu loh. Nah, mari kita buka lagi. Kalau misal gue lihat dari notes piramidnya sebelum gue beli, gue suka banget sih sama apa yang ditawarkan oleh Uds Psyche ini, karena dia menawarkan banyak notes yang gue suka. Nah, ini dia produknya, kalian bisa lihat sendiri. Oke, fokus dong. Hihihi. Ini dia produknya. Nah, Uds, yes, comforting scent. Oh, the parfum konsentrasinya. Ada tulisan comforting scent di sini. Ini ada tulisan di sini, kalian bisa baca. Oke. Truly in the body there is a morsel of flesh. Buset, morsel of flesh. Which, if it be sound, all the body is sound, and which, if it be diseased, all of it is diseased. Truly, it is the heart. Kalau misalnya kita baca buat top notes-nya di sini ada passion fruit. Enak banget nih kayaknya. Peach, pear, raspberry,
Cassis Sand. Sand, pasir. Middle notes-nya ada Lily of the Valley and Natural Lavender. Oh, I love Natural Lavender. Gue suka banget sama bau lavender. Di base notes-nya ada musk, ada vanilla, ada sandalwood, patchouli, heliotrope, dan agarwood, natural agarwood. Jadi mereka di semua parfum-parfumnya Ouds ini pakai wangi oud yang natural gitu loh. That's why it is so interesting. Oke, gue buka ya. Oke, widih. Seperti biasa modelnya dia rustic banget. Tutupnya ini pakai tutup kayu. Ini kalian bisa lihat di tutupnya ada tulisan Ouds kayak gitu. Oke. Nah, ini tutupnya kayu. Terus di sininya ada packagingnya kayak gini. Psych. Ouds. Botolnya lucu sih, kayak minimalis banget gitu loh. Oke, langsung aja. Gue penasaran sama jusnya. Gue suka. Ini dia ya, gue buka tutupnya. Dan langsung aja gue semprotin. Oh my god, gue suka banget. Openingnya mirip banget sama YSL. Wih, semirip itu. Ini semirip itu sama YSL. Ini tipe wangi yang mass pleasing banget. Yang tipe wangi-wangi seger yang kalau misalnya orang nyium itu kayak, wih, baru habis mandi nih bang gitu. Tapi serius, ini apelnya kecium banget. Oke, tadi gue ada nyium sedikit passion fruit, tapi ini lebih dominan di apel menurut gue. Ada apel dan ditambah wangi aldehydes juga. Enak banget. Ini enak banget, bos. It's very unisex meskipun emang lebih lean to masculine gitu loh. I love it. Ini untuk parfum seharga 150.000. Ini menurut gue worth it banget. Ini bahkan harusnya lebih mahal gitu harganya. Gue nyium ada aroma sage juga di sini. Kayak it's exactly dupe atau kayak clone gitu loh dari YSL. Tapi gue pengen bilang ini clone YSL juga nggak bisa karena this is its own fragrance gitu loh. Karena gue juga dapetin kesan bahwa di akhir-akhirnya bakal ada agarwood yang jadi base note yang enak banget untuk skin scent gitu loh. Gue suka banget dan menurut gue ini keren banget wanginya. Meskipun ini mass pleasing, meskipun mungkin beberapa orang bakal bilang ini generic karena feature wanginya yang fresh out of the shower dan woody, clean, fragrance, tapi menurut gue ini untuk harga 150.000 ini worth it 10 kali lipatnya lah, karena bisa jadi dupe yang sangat baik untuk YSL yang eau de parfum gitu loh. Aduh, gue sebenarnya males banget untuk membandingkan parfum ini dengan YSL karena menurut gue Ouds ini punya ide sendiri untuk Psych ini gitu loh. Tapi yang bisa paling deket gue deskripsiin ya YSL gitu loh, karena the combination of fruity, sage, woody itu mirip gitu loh. Lo bakalan dapet kesan yang sama. Ganteng banget deh pakai ini sob, asli. Gue sangat merekomendasikan Ouds Psych ini buat lo beli kalau misalnya memang masih ada di Ouds. Lo harus beli, dan gue ngerasa worth it ngeluarin duit 150.000 untuk parfum ini. Dan bahkan gue kayaknya kalau misal ini harganya ujung-ujungnya jadi 300.000 masih tetap bakal gue beli dan masih tetap bakal gue rekomendasiin ke kalian. Oke? Itu dia dari gue tentang Ouds, dan sekaligus gue juga nge-review tentang produk terbarunya yang Ouds Psyche atau Psych gitu. Kalau misalnya kalian suka sama review gue, sama video-video gue, please banget untuk like video ini dan subscribe ke channel YouTube gue di Perfumes and Characters supaya kalian bisa dapetin konten-konten lain dan tetap keep updated dengan perkembangan-perkembangan parfum dan rekomendasi-rekomendasi lain yang bakal gue berikan ke kalian. Oke, walaupun lo udah dapat vaksin atau lo belum dapat vaksin, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan social distancing selalu. Oke? Thank you!